Amma ba'd. Kaifa halukum? Hello everyone. My name is Hafiz from Al-Wahda Islamic Elementary School of Kendari. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelas 5A SD IT Al-Wahda Kendari. Dan pada hari yang berbahagia ini, saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari sebelumnya bernama Jundub dari kaum Ghifar yang terkenal sebagai kaum perampok. Dan kelompok ini menguasai area dekat Syria, persis di jalur perdagangan antara kaum Quraisy dan suku-suku lainnya. Namun pada dasarnya Jundub ini berhati baik. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk berhenti merampok. Hal ini membuat kemarahan besar di kaumnya dan membuatnya ia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Ia pun pindah ke sebuah desa dan pada suatu hari ia mendengar kabar tentang bahwa ada seorang nabi di Mekah. Ia pun mengutus saudaranya untuk berbicara dengan orang itu. Sepulangnya saudaranya pada saat kembali ke pulang, sahabatnya saudaranya memberi kabar, "Demi Allah, aku bertemu dengan seorang pria yang mengajak kepada hal-hal yang baik dan melarang kepada hal-hal yang buruk." Namun Jundub tetap penasaran dengan keterangan yang sedikit itu. Ia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Dan singkat cerita, ia pun bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam saat ia sedang mendengarkan dakwahnya yang sembunyi-sembunyi. Namun ia dengan berani pun berjalan ke kerumunan kaum Quraisy dan berkata, "Hai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah dan Muhammad sebagai Rasul dan hambanya." Para kaum Quraisy pun bereaksi dan berkata, "Tangkap Muslim itu!" Mereka semua bangkit dan memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Melihat itu, Al-Abbas pun dengan cepat melindungi Abu Dzar dan berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang dari kabilah Ghifar, sementara kalian ini berdagang dan berkomunikasi dengan dunia luar melewati daerah kekuasaan mereka?" Dan juga ada beberapa sahabat yang mengatakan jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan dan ini wafat, kita akan celaka kita karena kabilah kita lewat di daerah kekuasaan mereka. Dan akhirnya kaum Quraisy pun meninggalkan Abu Dzar Al-Ghifari dan perjalanan Abu Dzar Al-Ghifari sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dimulai. Abu Dzar Al-Ghifari selalu hidup sederhana dan ia sangat setia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terbukti di perang Tabuk, di mana ia kelelahan dan dia tidak bisa membawa peralatan perangnya di keledainya karena keledainya kurang kuat. Saat ia pun kelelahan dan kesusahan melanjutkan perjalanan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampirinya dan melihatnya. Namun yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam heran adalah kantung airnya ini masih penuh. Saat ditanya, ia pun berkata, "Tadi di tengah perjalanan, saya melihat sebuah mata air. Saya pun merasakan sedikit nikmat darinya dan saya bersumpah bahwa saya akan meminumnya lagi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya." Dan Abu Dzar Al-Ghifari selalu hidup sederhana. Ia mengkritik para penumpuk harta yang tidak mau bersedekahkannya di jalan Allah.
Ia mengkritik Gubernur Muawiyah karena telah membangun istana hijau yang megah. Ia mengkritik dengan berkata, jika Anda membangun istana ini dari uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Bila Anda membangun istana ini dari uang sendiri, maka Anda telah melakukan israf, pemborosan. Dan semoga kita bisa mendapat hikmah dan diberi kebaikan oleh Allah dan ditutup kejahatan dari hati kita. Sebagaimana hadis ini, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan memperdalam pemahamannya tentang agama. Whoever Allah wants good for him, then Allah will deepen his understanding of the religion. Hadis narrated by Bukhari and Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.